Sungai Putra Pinggan bebas sampah. Dan mestinya sungai-sungai lain juga sama. Karena sungainya cantik, ada untuk objek wisata baru. Putra Pinggan yang mewakili aku bawakan aku Paurit, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saya posisi yang saya hormati. Pertama tentu mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi yang cerah dapat berkumpul bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Selawat salam senantiasa silahkan batin kita Nabi besar Muhammad, keluarga sahabat yang kita sekarang pasti dapat. Jadi sekalian, saya dengan busi naik perahu dari sini sampai ke dari kemarin sampai ke Matras, bolak balik terus sekalian. Saya cerita ke Bu, di Singapura gini-gini bisa jadi duit kan begitu ya? Di Singapura gini bisa dijual pada turis. Jadi kita punya kunjungan. Bapak kalau hari ini ke Pangandaran, penuh Pangandaran. Ya tadi malam dari sini sudah disekat. Ya artinya kita punya kunjungan ke Pantai Pangandaran. Jadi sebagai tempat kunjungan wisata, kita ingin menciptakan wisata-wisata lainnya yang menarik, menambah orang mau datang ke Pangandaran. Ya tentu hari ini kita coba, ya kita ingin memberdayakan bagaimana sungai Putra Pinggan ini jadi alur yang khusus, yang bisa kita tata dan dijual pada masyarakat, juga pada orang-orang yang mau datang ke Pangandaran. Ya, bagaimana ini tidak menjadi kosongeran ke sini, rumah tangga dan sebagainya ke sini. Oleh karena itu tentu saya kira Pak Bupati itu kemana mencari utahna atau Pak Bupati kemana mencari bekas rumah tangga. Nah tentu hari ini kita diskusi, saya sengaja kali Pak Rio, nanti sampah kita kelola dengan baik, rumah tangga tidak usah buang kemana ke sungai, kita buatin nanti ya, sehingga nanti ke sini waspada. Yang ini kalau malam hari kan enak ya, contoh malam hari ya, mari pakai penerangan dari sana datang perahu tok gitu ya, ngopi di sini, nongkrong di sini sekalian ya, dan sebagainya. Ya, itu yang saya sampaikan. Tugas ibu adalah, bapak ibu adalah tidak membuang sampah dan kotoran rumah tangga ke Pasiringan, Mas. Pasti. Ya, kira-kira mudah-mudahan 60 ton. Tapi ya jangan diambilin plastiknya, kan kena gede. Ya sudah 2 on dijual. Warung sih jangan ambil. Saya juga beliin rajungan kecil-kecil dari ibu di sungai yang masih kecil. Saya beli, saya lepas lagi gitu. Maksudnya ya dibeli untuk dilepas, jangan dibeli untuk direbus. Nanti ya nggak ada lagi yang gede. Jadi nak pola-pola begini. Jadi saya udah tanamin rajungan yang ini. Ini besok saya mau beli kroyo dari Cilacap sama Kabupaten Kroyo, kepiting kakao yang perempuan. Ini kita lihat dapat kemarin 170 atau berapa yang perempuannya, tapi yang lakinya cuma 40.000. Saya mau lepas, tapi jangan diambil kalau baru 1 on, tunggulah setengah gitu. Baru yang betinanya jangan diambil, betinanya lepas lagi, ambil yang jantannya saja. Saya akan bantu terus bibit di sungai, kepiting lah, sidat lah, ikan lah. Tapi masyarakat sudah ada janji, jangan ambil kepiting yang betina. Ya memang kepiting bertelur mahal, tapi namun dicokotan mau bertelur, rek anakan dari iraha, kan nggak ada. Yang jantan nggak bisa beranak. Apa bisa yang jantan beranak? Yang bisa. Gitu. Jadi saya ya karena ada waktu, ada kesempatan, saya jadi bisa melihat dan berpikir apa yang bisa saya bantu. Tapi kalau yang dibantunya tidak peduli, tidak apa, ya susah. Saya mau ajak teman-teman selebritis yang ada di Pandu Laut kan, artis-artis, nanti mereka promosiin
jangan sampai Pak dipromosiin ada Pampers kampul-kampul di sini mana. Nanti malah masuk ke koran Pangandaran jelek. Jadi kalau ini udah pasti, masyarakatnya udah oke, mulai kapan? Tidak ada lagi yang buang sampah. Yang buang sampah ketahuan didenda 1 juta. Yang lapor dikasih 500 atau 700 ribu, itu bagian aturannya. Jadi ketatangan jadi polisi. Sahanya ayeuna kita mau bayar Satpol PP. Suruh masyarakat saja. Dendanya 1 juta buang sampah ke sungai. Yang lapor dapat 600 ribu. Itu juga. TKP sampah nasi. Pasti itu mah. Pengaturan nggak ada penaltinya mah nggak akan dipatuhi. Pak Camat, Pak Kades dicarikan terus tiap poe itu Pak Bupati dah. Itu marah ya Pak. Kayak nama denda. Yang lapor dan duitnya. Umumin dulu 1 bulan pakai etatoa. Halo, kampung. Kepada siapa yang buang sampah ke sungai, ke saluran air, malah di sungai saluran air, nah, beda. Nah, ada di saluran air tunggu ke sungai deh. Jadi siapa buang sampah plastik dibakar saja. Tapi memang harus ada yang jemputin dari Pemda gitu Pak. Kalau yang plastik, kalau sampah daun, saya kasih tahu ada namanya permakultur. Permakultur itu kita tanam, bikin tanaman apa saja, cabai, tomat, paprika, bayam, kangkung, itu dari sampah. Jadi pohon-pohon kedebok, apa saja kayu ranting yang ke muara sana, saya kumpulin, saya bikin lubang 1 meter dalamnya, kali ya terserah mau, kalau tanahnya cuma 2 meter ya 1 kali 2. Kayu-kayu yang busuk kedebok ditumpuk-tumpuk, terus yang terakhir daun, terus tanah. Nanti dia di dalam bikin maggot, bikin cacing-cacing. Itu tanaman seumur hidup, tidak usah diganti tanahnya. Tadi ikut yang terdahulu langsung pada substansi pokok persoalan Pak Bupati bahwa kaitan dengan sampah, Sukahurip kebetulan tahun ini mendapat program TPS 3R yang anggarannya sekitar 600 juta untuk membangun sarana pengolahan tersebut. Nah, yang menjadi masalah selanjutnya adalah nanti dari tiap-tiap rumah itu rencana ingin saya buatkan bak penampungan sampah atau tong penampungan sampah, minimal 1 rumah itu 2 atau 3 untuk sampah supaya dibuang ke sana dengan dipisahkan antara organik non organik. Itu tentu anggarannya tidak termasuk yang sekarang Pak Bupati, tentu harus ada anggaran yang lain. Nah ini anggarannya kalau mau ambil dari dana desa tentu nanti tersebar lagi. Kalau memang dari Pemda bisa membantu kami untuk membuat kantong sekitar 1000 kakak yang nanti akan diambil sampahnya setiap hari. Yang kedua, kaitan dengan pengolahan tentu kami memerlukan bimbingan teknis pengolahan pembinaan dari LHK nanti untuk pengolahan sampah tersebut. Dan menyadari banyaknya sampah di sini, sebetulnya sumbernya betul yang disampaikan Ibu itu dari Sukahurip memang masih banyak yang terbiasa buang sampah ke sungai. Itu kami tengah menyusun raperdes tentang larangan membuang sampah dan paciringan lah di sungai. Sampai hari ini yang menjadi persoalan, kita juga harus menganggarkan pertama program spiteng untuk masyarakat yang tadinya buang paciringan ke sungai, kita harus jawab dengan dibantu dengan pembuatan spiteng, sehingga kebiasaan mereka nanti tidak lagi mengotori sungai yang sementara sudah itu punya 3 sungai yang muaranya ke sini semua. Itu saja barangkali Pak Bupati yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan program ini dan rencana ini bisa terus kita lanjutkan dan kami selaku pemerintah desa Sukahurip mendukung dengan adanya program ini. Terima kasih.
2, 3 masih ada. Oke, jadi dapur rumah kan lebih cantik lihat itu daripada menghadap jalan. Nanti gandeng, oke. Dan kalau tempat tidur sama teras rumah menghadap jalan, menghadap sungai, kan lebih bagus, lebih cantik. Pasti orang juga nggak akan buang ke depan rumahnya, pasti buang belakang rumahnya. Jadi kasih insentif saja yang merubah rumah depan, saya kasih hadiah 250 tenda gitu. Nah, kurang lebih. Oke. Pokoknya tamat. Oke, gini. Terserah itu kata. Kita akan buat langkah-langkah sistematis untuk menjadi super Ciputra Pinggan bersih kan, dan bisa kita lakukan. Sementara tugas Pak Camat dua kecamatan ini mensosialisasikan konsep ini ke bawah, dan langkah-langkah penanganan sampah seperti apa sampaikan pada kita. Yang bisa oleh Pemda bila bisa, yang bisa oleh masyarakat ke masyarakat. Udah panggil ketua ke Pemda ini kurangnya sama Karangjang gitu ya. Akhirnya tercapai keinginan kita mulai 1 Juli Sungai Putra Pinggan bebas sampah, dan mestinya sungai-sungai lain juga sama. Karena sungainya cantik, ada untuk objek wisata baru dari muara ke muara. Enggak, di situ kan ada yang kenal segitik trap-trapan tuh, batu kan ada di pinggir jalan. Oh iya, situ belokan situ. Dekat situ. Bagus. Kayak begini diperbanyak, tapi jangan tebang bakal, jangan tebang daun. Yang ada tetap harus dijaga, yang udah terbuka aja dikasih dari semen boleh, cantik. Katanya mau cari dana dari Cikampek. Ya, untuk perahu nanti wisata ya. Oh, sudah bersih sampahnya. Kalau ada sampah cukup. Dan pendudukan juga terbatas sehingga memudahkan pengendaliannya. Saya memerintahkan camat untuk sosialisasi 1 minggu, 1 Juli sudah bersih sampahnya. Ya, dan kita ingin coba nanti mendesain, kan wisata kita sudah bagus nih. Ya, sudah bagus. Bapak bisa lihat hari Minggu ini juga banyak kan. Idenya dari mana sih Pak? Kenapa? Idenya dari mana sih tadi kan? Kita diskusi dengan Bu Susi. Bu, gitu. Saya diajak main sini, Bu. Tahu nih bisa dijual? Bisa, asal sampahnya bagus. Malam, kalau malam hari kan enak. Jangan malam hari gitu, sini dibuat dan sebagainya. Ya, jadi kita mulai ini kenapa kita mulai Pinggan? Tadi yang kedua, penduduknya kan tidak terlalu banyak. Ya, dan tidak terlalu jor-joran mereka membuang sampah ke laut, gimana ke sungai ya. Nanti selesai camat, nanti apa persoalannya 1 minggu kemudian tangani di tanggal 1 Juli sudah bersih sampah, dan kita akan coba di sini. Untuk pengelolaan sampahnya sendiri gimana Pak? Kenapa? Untuk pengelolaan sampah. Ya, nanti itu LH sama camat kita lihat apa yang bisa dilakukan, untuk apa yang harus dilakukan oleh Pemda, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Jangan semua juga ke Pemda, sama-sama kan semua. Kerjasama berarti ya Pak ya? Iya. Oke. Ya. Terima kasih.